dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau yang berotoritas dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terimalah doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saya sapa kita semua, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya buat teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik. Tuhan, gimana liburnya? Seru nggak? Seru. Oke. Karena di sini ada mahasiswa baru, saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggraini. Saya mahasiswa semester 7. Dan sekarang saya tidak tinggal di asrama, tapi saya tinggalnya di kos. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Salam kenal buat adik-adik semua. Selamat bergabung di STT IKSM. Semoga adik-adik dapat betah dan terus berjuang sampai garis finish nanti. Amin. Saya mau bertanya kepada kita semua di tempat ini. Pernahkah kita tetap mempertahankan ketaatan dan kesetiaan kita ketika nalar, pikiran, atau keadaan kondisi kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi satu poin yang paling penting, kesetiaan dan ketaatan tetap kita pertahankan. Saya yakin dan percaya kita mau belajar untuk belajar taat dan setia, dan pada sore hari ini kita mau belajar dari kisah seorang hamba Tuhan yang dalam kondisi apapun dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Mau bagaimanapun keadaannya dia tetap belajar untuk taat dan setia. Mari kita sama-sama buka kitab kita yang terambil dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Oke. Kita akan baca secara responsori atau bergantian. Untuk yang laki-laki baca pada ayatnya yang pertama, dan yang perempuan baca pada ayatnya yang kedua, dan begitu seterusnya. Di bawah perikop kesalehan Ayub dicoba. 1, 2, 3. Laki-laki 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah menutupi Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana kau?" Lalu jawab iblis itu kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub?
Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, Datanglah seorang pesulung kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya." datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tema yang saya bawakan pada sore hari ini yaitu ketaatan mendatangkan berkat dan pemulihan. Sekali lagi, tema yang saya bawakan yaitu ketaatan mendatangkan berkat dan pemulihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat adalah senantiasa tunduk. Tunduk itu bisa kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada orang tua, dan lain sebagainya. Sedangkan taat dalam agama Kristen yaitu berlandaskan pada kebenaran kasih. Jadi, ketika melakukan ketaatan, berarti ketaatan itu harus berlandaskan dengan kasih. Karena ketika ketaatan dilakukan dengan terpaksa, kita lanjutkan aja dari ayat pasal 2 ayat 1 sampai 10 supaya lengkap nanti khotbah. Jadi yang ditimpa adalah seluruh hartanya, kepunyaannya, anak-anaknya. Sekarang terbaca dulu apa yang menimpa Ayub sendiri dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. kita lanjut baca. Seperti tadi membaca, laki-laki dulu yang pertama, yang kedua wanita, 2, 3. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah,
dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya mengganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengukutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sama-sama semua ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifaz orang Teman dan Bildad orang Suar serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ayub adalah seorang laki-laki yang berasal dari tanah Uz. Dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu seperti yang tercatat pada ayatnya yang pertama. Jadi dilanjut pada ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima. Di sana dicatat bahwa ada banyak harta kekayaan yang dimiliki Ayub. Itu semua itu adalah berkat dari Tuhan karena kesalehan dan ketaatan dirinya menuruti semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Sampai suatu ketika tercatat pada ayatnya yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Kita garis bawahi di sini iblis. Jadi iblis datang kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan bertanya kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis menjawab bahwa iblis baru selesai mengelilingi bumi dan dia melihat hamba Tuhan yaitu Ayub. Di situ ada percakapan Tuhan bersama dengan iblis. Lalu dengan seizin Tuhan, iblis mencobai Ayub dengan berbagai cobaan, di mana harta kekayaannya itu luput dirampas oleh orang-orang Sheba dan orang-orang Kasdim, dan harta kekayaannya itu habis semua. Dan juga dikatakan di situ bahwa dia itu adalah orang yang memiliki banyak sekali harta dan kekayaan. Jadi di sekitar daerah itu dia adalah orang yang pertama yang memiliki harta yang paling banyak. Karena berkat dari Tuhan pun dia memiliki keluarga yang harmonis, memiliki keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Boleh dikatakan bahwa keluarga yang berbahagia. Yang namanya orang kaya berarti hartanya itu berlimpah. Jadi suatu hari anak-anak itu, maksudnya hari demi hari anak-anak Ayub, yang di situ tadi dikatakan bahwa Ayub memiliki 7 orang anak dan 3 anak perempuan. Jadi setiap hari bergantian mereka mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Jadi sampai hari ke-7 sampai berulang lagi kembali pada hari yang pertama. Jadi pesta itu dilakukan setiap hari. Hal yang paling menarik dari Ayub bisa kita lihat bahwa
dia itu rajin mendoakan anak-anaknya. Jadi setiap anak-anaknya itu menyelesaikan pesta, besok paginya Ayub mendoakan dan menguduskan anak-anaknya, karena sebab dia berpikir bahwa anak-anaknya itu ketika melakukan pesta berarti mereka melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Karena pada ayat pertama dicatat bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, dia itu orang yang takut akan Tuhan, dia menjauhi segala kejahatan. Walaupun dia orang kaya, tetapi dia tidak seperti anak-anaknya yang suka berfoya-foya, yang suka menghabiskan harta benda dengan melakukan pesta setiap hari. Tetapi walaupun anaknya melakukan pesta setiap hari, demi menjaga dirinya dengan Tuhan, dia tidak membatasi anak-anaknya untuk melarang mereka untuk tidak berbuat acara atau pesta, tetapi dia tetap mendukung anak-anaknya untuk melakukan pesta, tetapi dengan satu, dia tetap berdoa untuk anak-anaknya, meminta kepada Tuhan agar anak-anaknya itu Tuhan ampuni. Dan kebiasaan pada orang zaman dahulu, di dalam perjanjian lama, ketika seseorang dikatakan dirinya tidak kudus, dirinya berdosa, maka mereka melakukan yang namanya korban bakaran. Jadi Ayub melakukan korban bakaran sesuai dengan jumlah anaknya, karena anaknya ada 10. Jadi setiap kali Ayub melakukan korban bakaran, dia melakukan sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Dan tadi yang saya bilang, hal yang paling menarik adalah Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Iblis bilang, saya melihat seorang hambamu yang engkau sangat berkati hidupnya. Bagaimana jika misalnya engkau mengambil atau mengutuki atau mengambil semua apa yang selama ini engkau berkati, engkau mengambil semua, apa yang akan terjadi? Apakah Ayub masih tetap menyembah? Apakah Ayub masih tetap menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang takut akan Tuhan, atau malah sebaliknya dia mengutuki engkau? Ayat yang ke-12 tercatat di sana, Tuhan berfirman, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang selama ini dia berkati, boleh iblis ambil, mulai dari harta kekayaannya, dari anak-anaknya, segala hal yang dia punya. Tetapi hanya satu yang Allah tidak izinkan, sayangkan nyawanya. Allah tidak mengizinkan iblis menjamah nyawa Ayub. Di pasal yang pertama yang kita baca tadi, di situ dikatakan bahwa segala harta bendanya itu benar-benar habis lenyap. Budak-budaknya yang begitu sangat banyak, penjaga-penjaga kambing dombanya, ternaknya, segalanya habis lenyap. Tetapi apa? Ayub tetap setia. Masih kembali pada ayat yang ke-1 ditekankan, orang itu saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan kita lanjut pada pasal yang kedua. Di sana juga iblis mendatangi untuk mencobai Ayub yang kedua kali. Kalau tadi pada pasal yang pertama itu harta bendanya yang dihabiskan beserta ke-10 anaknya, mati, lenyap, habis semua. Tetapi pada pasal yang kedua di sana dicatat bukan lagi menyerang. Kalau tadi iblis menyerang semua eksternal yang dimiliki oleh Ayub, tetapi sekarang pada pasal yang kedua iblis menyerang internal Ayub. Maksudnya internal itu adalah diri Ayub. Jadi kalau tadi Ayub sehat-sehat saja, Ayub tidak kenapa-kenapa. Yang saya bilang eksternal berarti segala kepunyaan dia yang berada di luar dirinya.
termasuk anak-anaknya. Tetapi di sini juga dicatat bahwa istrinya tidak sampai meninggal. Jadi istri Ayub itu tetap satu. Jadi nyawa Ayub dan istrinya disayangkan Tuhan. Maksudnya tidak diizinkan oleh Tuhan untuk nyawa kedua orang ini diambil. Nah, seperti yang saya bilang pada pasal yang kedua, iblis menyerang diri Ayub, di mana Ayub mengalami kusta. Tadi saya katakan bahwa mereka itu memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Tetapi pada akhirnya anak-anaknya mati lenyap. Dan tadi di situ di ayatnya yang ke-9, karena Ayub tadi sudah mengalami kusta, penyakit kulit, itu adalah penyakit kulit. Iblis menyerang dalam diri Ayub. Tapi apa yang terjadi? Ayub tetap setia. Ayub tetap mempertahankan kesalehan, kejujurannya, iman, percayanya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Pokoknya percaya sama Tuhan itu adalah harga mati. Apapun yang terjadi, dia tetap percaya sama Tuhan. Nah, bagaimana, apa yang mau dapat kita aplikasikan atau apa yang mau kita dapatkan dari kisah kehidupan Ayub ini? Kita diajarkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita hadir di tempat ini itu orang yang tidak luput dari kesalahan, orang yang tidak luput dari segala hal yang terjadi nggak sesuai sama keinginan kita. Yang namanya anak muda berarti dia tuh dalam proses pencarian jati diri. Yang apa-apa itu mau saya sendiri, yang apa-apa tuh saya pengen lakukan sendiri, saya mau mencoba untuk mandiri, saya mau mencoba untuk menunjukkan, nah ini nih diri saya. Mau saya jatuh dalam dosa, mau saya melakukan kesalahan, yang penting saya coba dulu. Hal yang mau saya tekankan pada sore hari ini adalah saya berbicara mengenai ketaatan, saya berbicara tentang kehidupan yang bagaimana taat kepada Tuhan, bukan berarti saya jauh lebih benar di hadapan teman-teman, saya jauh lebih baik di hadapan teman-teman, bukan seperti itu. Tapi saya menghimbau kita semua belajar dari kisah Ayub pada sore hari ini, untuk kita belajar taat, kita belajar untuk tidak lagi hidup dalam kehidupan kita yang sebelum-sebelumnya. Ada yang seperti beberapa hari Senin yang lalu Bu Esther katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu jangan proses terus, hasilnya mana. Nah itu saya tahu bahwa untuk mencapai sebuah hasil yang baik itu bukan hal yang gampang. Seperti Alkitab mencatat bahwa ketika kita setia, kita taat, maka kita akan memperoleh hasil yang begitu sangat luar biasa. Di mana di dalam kitab Ayub pun ini pada pasal yang terakhir di sana dicatat bahwa segala sesuatu yang Allah ambil, maksudnya yang tadi sudah diambil daripada Ayub, dari harta bendanya, daripada anaknya, dikembalikan 2 kali lipat. Kalau teman-teman mau lihat dengan seksama, coba baca baik-baik. Di sana mencatat bahwa yang tadi hanya 1 dilipat kali gandakan apa yang dipunya. Dia semakin kaya, ternak-ternaknya kembali seperti semula. Dia kembali setelah dia melewati uji coba, melewati rintangan yang diizinkan boleh terjadi sama Ayub. Di sana menunjukkan kesetiaan dan kesalehan Ayub dalam hidupnya, sehingga dia mendapatkan kembali yang semula Allah berikan untuk dia. Kembali Ayub dapatkan, yang walaupun istrinya masih tetap ya, hanya istrinya yang 1. Anaknya dia kembali mendapat anak 10, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Harta bendanya, budak-budaknya kembali seperti semula. Apa yang mau kita dapatkan? Apa yang mau kita pelajari dari kisah Ayub pada sore hari ini? Apapun yang mau kita hadapi ke depannya, mau susah, senang, mau apapun itu, kita diajarkan untuk tetap percaya. Kita hari demi hari kita mau buat diri kita tuh untuk taat pada Tuhan. Ingat ya teman-teman, taat sama Tuhan itu bukan hal yang gampang. Mungkin 1 detik ini kau bilang, oke, saya
mengambil komitmen saya mau taat. Gimana dengan 2 detik, 3 detik, 4 detik, atau sama seminggu, 2 minggu yang akan datang? Apakah masih konsisten dengan kata taat itu, atau mau hidup sesuai dengan apa yang kita mau? Mengikut Tuhan itu gak gampang loh teman-teman. Kalau teman-teman sekarang mungkin merasa pasti saya diberkati Tuhan, apapun yang saya pilih hari ini saya mengikut Tuhan, berarti hidup saya akan lurus. Suatu saat teman-teman bakalan merasakan gimana sakitnya mengikut Tuhan, tetapi karena kita cinta sama Tuhan, kita punya kasih sama Tuhan, seperti saya bilang tadi pada di awalnya, taat itu berlandaskan kasih, tidak dengan keterpaksaan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan keterpaksaan, maka taat itu hanya bersifat sementara. Sama seperti kehidupan kita di asrama. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, misalnya contohnya kita bangun pagi nih, diharuskan jam 4 pagi, tapi karena kita malas dan juga kita mau juga bangun pagi karena kita takut dapat konsekuensi, kita dimarahin oleh pengurus asrama. Kalau kita melakukan itu dengan keterpaksaan, suatu saat teman-teman bakalan ngerasain sendiri. Ketika teman-teman bangun pagi itu benar-benar niat dari diri sendiri atau melatih diri sendiri, atau ketika teman-teman bangun pagi itu hanya karena takut karena konsekuensi. Itu salah satu contoh kalau mau mengaplikasikan taat itu seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada sore hari ini. Saya menghimbau kembali teman-teman untuk kita semua yang ada di tempat ini, mau seberapapun umur kita, mau seberapapun posisi kita, marilah kita belajar taat ya teman-teman. Walaupun taat kepada Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang gampang. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini dapat memberkati kita dan dapat mendorong kita untuk selalu taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Percaya sama Tuhan itu adalah harga mati. Ayo teman-teman kita katakan 1, 2, 3. Percaya sama Tuhan adalah harga mati. 1, 2, 3. Percaya sama Tuhan adalah harga mati. Jadi bukan hanya NKRI yang ada menjadi harga mati di hati masyarakat Indonesia, tetapi kita sebagai hamba Tuhan harus menjadikan taat kepada Tuhan itu adalah harga mati. Amin. Oke, mari kita berdoa dan saya minta adik ini boleh bawa kita dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami boleh berkumpul di tempat ini dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang telah berkata-kata. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan telah berkata-kata melalui kami. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini seperti air Tuhan akan taat kepada-Mu ya Bapa, dan tidak tergoncangkan oleh setiap godaan-godaan di luar sana ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu terterap dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.